Pernahkah kalian merasa dikhianati oleh orang yang paling kalian cintai? Hanya karena satu kesalahpahaman? Bagaimana rasanya dituding selingkuh? Lalu diusir suami sendiri di tengah hujan? Hidup Ji-eun seketika hancur. Tapi Tuhan selalu punya cara mengungkap kebenaran. Hanya satu bukti kecil yang mengubah segalanya. Tonton sampai habis. Jangan lupa subscribe agar kalian tak ketinggalan kisah yang bisa mengoyak hati. Dan doakan kita semua dijauhkan dari fitnah dan duka yang tak pernah kita perbuat. Amin. Hujan deras mengguyur kota Seoul malam itu, membasahi aspal hitam yang berkilau memantulkan lampu neon. Ji-eun berdiri terpaku di gerbang rumahnya. Dadanya bergemuruh hebat. Tangannya memeluk koper besar. Hujan menetes di wajahnya bercampur air mata. Di balik pintu kaca, Kang Woo, suaminya, berteriak marah. "Aku tak mau melihat wajahmu lagi. Kau perempuan murahan yang tega mengkhianati rumah tangga kita." Ji-eun hanya bisa menggeleng. Suaranya tercekat, tak mampu berkata apa-apa. Hatinya seolah diremas. Hanya beberapa jam lalu, mereka sarapan bersama. Kang Woo sempat mencium keningnya. Kini, pria itu menatapnya dengan tatapan penuh kebencian, seolah ia benar-benar seorang wanita yang tak punya harga diri. "Aku tidak pernah selingkuh, Oppa," jerit Ji-eun, tapi suaminya membanting pintu hingga kaca bergetar. Ji-eun menunduk. Air matanya tak henti menetes. Hujan yang semakin deras seakan ikut menertawakan penderitaannya. Malam terasa gelap, dingin, dan tak bersahabat. Ji-eun menarik koper pelan, melangkah menyusuri trotoar yang licin. Mobil-mobil melintas cepat, menyemburkan cipratan air yang membasahi bajunya makin parah. Angin malam menusuk tulang. Pikirannya berputar kacau. Ia memikirkan apa yang terjadi sore tadi. Sebuah pesan masuk ke ponsel Kang Woo, berisi foto seorang pria yang memeluk wanita berambut panjang mirip dirinya. "Kim Ji-eun, ini bukti kau selingkuh," bentak Kang Woo waktu itu. Ji-eun ternganga. Itu bukan dirinya. Ia tak tahu siapa wanita di foto itu. Namun Kang Woo tak mau mendengarkan. Sambil menyeret koper, Ji-eun bergumam pada diri sendiri. "Apa salahku? Kenapa semua orang mengira itu aku?" Air matanya menetes makin deras. Orang-orang hanya memandangnya sekilas. Tak ada yang peduli. Seoul yang gemerlap malam ini terasa lebih gelap dari biasanya. Kenangan indah bersama Kang Woo terus membayang. Ia teringat saat pertama kali bertemu suaminya 5 tahun lalu, di sebuah kafe dekat Sungai Han. Waktu itu Kang Woo tertawa karena Ji-eun kesulitan membuka tutup botol air mineral. Ia masih bisa mendengar tawa hangat suaminya, seolah waktu itu baru kemarin. Air mata kembali membanjiri wajah Ji-eun. Ia bertanya-tanya, di mana pria yang dulu selalu melindunginya, selalu percaya padanya? Kenapa sekarang yang tersisa hanya amarah, caci maki, dan tatapan benci? Hujan terus mengalir seperti derasnya luka di hatinya. Suara petir menggema. Ji-eun berhenti di bawah kanopi toko yang tutup, berusaha berteduh. Tapi dingin malam seolah menembus tulangnya. Tubuhnya gemetar hebat, bibirnya bergetar. Kakinya pun terasa lemas, seolah ingin roboh. Tak tahu kemana harus pergi, Ji-eun membuka ponsel yang nyaris kehabisan baterai. Ia mencoba menelepon sahabatnya, Mira, tapi panggilan tak terjawab. Hatinya makin remuk. Sejenak ia melirik koper yang kini penuh air hujan. Isinya baju-baju sederhana, beberapa foto masa pernikahan, dan kalung pemberian Kang Woo. Ji-eun meraih kalung itu, menatap liontin berbentuk hati. Ia mencium liontin itu, seolah mencari sedikit rasa nyaman. "Oppa, aku tidak selingkuh," bisiknya pelan. Tubuhnya mulai terasa menggigil hebat. Hujan tak menunjukkan tanda akan reda. Orang-orang di jalan melintas cepat, menghindari hujan.
Tak ada satupun yang berhenti untuk menanyakan apakah ia baik-baik saja. Ji-eun akhirnya memutuskan berjalan lagi, meski langkahnya makin berat. Dadanya sesak setiap mengingat teriakan Kang Woo. Kata, perempuan murahan, terus terngiang di telinganya. Di ujung jalan, ia melihat sebuah motel kecil dengan lampu merah berkedip. Dengan sisa tenaga, ia masuk ke lobi. Resepsionis menatapnya aneh. Pakaian basah kuyup, rambut berantakan, wajah sembab. 1 kamar semalam, kata Ji-eun lirih sambil menyodorkan kartu debit. Resepsionis memeriksa kartunya. Saldo Ji-eun ternyata tidak cukup. Malu bukan main. Ji-eun menunduk. Resepsionis hanya berkata dingin, "Kalau tidak ada uang, kau harus pergi." Hati Ji-eun terasa seperti dihancurkan ribuan jarum. Keluar dari motel dengan langkah gontai, Ji-eun kembali terkena hujan. Rambutnya menempel di wajah. Kakinya sudah tak kuat melangkah. Setiap langkah terasa seperti menjejak pecahan kaca. Tubuhnya begitu lelah, tapi pikirannya terus berputar. Siapa yang mengirim foto itu ke Kang Woo? Siapa yang ingin menghancurkan hidupnya? Pikirannya melompat ke kantor tempat ia bekerja. Ia teringat koleganya, Hyun-soo, pria yang sering memujinya di kantor. Apa mungkin Hyun-soo punya kaitan dengan ini? Tapi Ji-eun menggeleng cepat. Hyun-soo memang perhatian, tapi tak mungkin setega itu. Sambil menyeret koper, ia merapat ke dinding toko, mencoba melindungi diri dari hujan. Angin bertiup kencang, membuatnya kian menggigil. Tak ada tempat yang terasa aman malam itu. Ji-eun menatap layar ponselnya yang kini hanya tinggal 1% baterainya. Ia memberanikan diri mengetik pesan untuk Kang Woo. "Opa, kumohon, percaya padaku. Aku tidak pernah selingkuh." Namun sebelum ia sempat mengirim, ponsel mati total. Ji-eun menatap ponsel itu lama sekali, seolah berharap ia bisa menyulapnya menyala lagi. Air matanya menetes di layar hitam. Hujan tak kunjung reda, seperti takdir yang tak berpihak padanya. Dalam hatinya, ia memohon Tuhan menolongnya. "Tuhan, beri aku satu keajaiban," gumamnya. Suaranya bergetar. Ia meraih koper, mencoba mencari tempat dengan atap untuk berteduh, meski langkahnya makin lunglai. Akhirnya Ji-eun memutuskan pergi ke kantor. Walau tengah malam, ia berharap bisa masuk ke ruang kerjanya yang kebetulan punya akses 24 jam. Dengan tubuh gemetar, ia tiba di gedung kantor. Satpam sempat menghalangi, tapi begitu melihat kondisi Ji-eun yang basah kuyup, ia akhirnya membiarkannya lewat. Ji-eun berjalan perlahan menuju mejanya di lantai 4. Lampu kantor sebagian mati, hanya beberapa lampu darurat menyala, menciptakan suasana kelam. Ia membuka lacinya, mencari flash disk yang ia ingat berisi rekaman CCTV kantor. Jantungnya berdetak cepat. Mungkin di sana ada petunjuk siapa yang memotret wanita yang mirip dirinya. Dengan tangan gemetar, Ji-eun memasukkan flash disk ke komputer. Layar menyala, menampilkan rekaman CCTV. Ia mempercepat rekaman ke hari ketika foto itu dikirim ke Kang Woo. Matanya membelalak saat melihat Hyun-soo muncul di layar, sedang berbicara dengan seorang wanita berambut panjang yang mirip dirinya. Dari sudut kamera, wanita itu hanya terlihat samping wajahnya. Hyun-soo tampak memberikan sesuatu ke wanita itu, sebuah amplop. Ji-eun mengerutkan kening. "Itu bukan aku," gumamnya. Perlahan sebuah rasa lega sekaligus ngeri merayapi dadanya. Kalau ini benar, maka ada orang yang memang sengaja menjebaknya. Hatinya berdegup makin kencang. Ia menyandarkan punggung ke kursi, tubuhnya gemetar. Seketika Ji-eun teringat sesuatu. Hyun-soo pernah meminjam lencana aksesnya minggu lalu. Alasan ingin masuk ruang arsip. Ji-eun menepuk dahinya.
Dia memanfaatkan aku, bisiknya. Tangannya segera menari di keyboard, mencari rekaman di ruang arsip. Benar saja, terlihat Hyun-soo mencetak beberapa foto dari komputer kantor. Wajah pria itu penuh senyum licik. Ji-eun menutup mulutnya, menahan isak tangis. Ternyata orang yang ia kira sahabat baik, diam-diam merusak rumah tangganya. Kenapa? Hyun-soo, kenapa kau melakukan ini padaku? Matanya memanas, dadanya seperti terbakar amarah. Perlahan, harapan mulai tumbuh di hatinya. Ia tahu, kebenaran harus segera disampaikan ke Kang Woo. Ji-eun menghapus air matanya kasar. Ia mengunduh semua rekaman CCTV ke flash disk, lalu mengambil jas hujan kantor yang tergantung di belakang pintu. Dadanya sesak, tapi kini ada sedikit kekuatan yang tumbuh di hatinya. Ia harus menemui Kang Woo malam ini juga, apapun yang terjadi. Ia menuruni tangga kantor. Hujan masih turun lebat di luar. Langkahnya semakin cepat, seolah tak peduli tubuhnya sudah sangat lelah. Aku harus buktikan aku tidak bersalah, gumamnya berulang-ulang, menjadi mantra agar ia tetap kuat. Setiap kilatan petir di langit seolah menegaskan betapa gelapnya hidupnya kini. Namun Ji-eun menolak menyerah. Meski hujan membasahi bumi tanpa henti, ia merasa Tuhan sedang membimbing langkahnya malam itu. Keluar kantor, Ji-eun langsung melambai ke taksi. Sopir sempat menatap aneh, melihat bajunya masih basah kuyup. Ke rumah Seong Kang Woo, cepat, ujarnya dengan suara bergetar. Sepanjang perjalanan, Ji-eun terus menatap flash disk di tangannya, seolah takut benda kecil itu lenyap. Lampu-lampu kota bergulir cepat di jendela taksi, menciptakan pola cahaya yang berbaur dengan tetesan hujan. Ji-eun menarik napas panjang, membayangkan apa yang akan ia katakan nanti. Bagaimana kalau Kang Woo masih menolak melihatnya? Bagaimana kalau ia benar-benar kehilangan suaminya selamanya? Air mata mengalir diam-diam di pipinya. Namun tekadnya bulat. Ia harus membersihkan namanya malam ini juga. Sesampai di depan rumah Kang Woo, Ji-eun turun dari taksi. Hujan turun semakin deras, seolah langit marah. Ia berdiri di depan pagar, ragu sejenak. Lampu rumah masih menyala samar di dalam. Ji-eun mengusap wajahnya, mengumpulkan keberanian. Perlahan ia menekan bel. Dari balik kaca, Kang Woo muncul, matanya merah, ekspresi penuh kemarahan dan luka. Apalagi yang kau mau? Bentaknya begitu membuka pintu. Suaranya parau, seolah ia habis menangis. Ji-eun terisak. Opa, kumohon, lihat ini dulu. Ia mengacungkan flash disk dengan tangan gemetar. Tapi Kang Woo hanya mendengus, hendak menutup pintu kembali. Ji-eun menahan pintu dengan sekuat tenaga. Opa, dengar dulu, demi cinta kita. Kang Woo mendorong Ji-eun hingga hampir terjatuh. Air hujan membasahi lantai marmer teras. Ji-eun tetap berdiri, menatap suaminya dengan mata penuh air. Aku tidak pernah selingkuh. Opa, tolong beri aku 5 menit. Pintanya sambil terisak. Kang Woo memejamkan mata. Napasnya berat. Ji-eun menggenggam flash disk erat. Lihat rekaman ini, kau akan tahu siapa yang berbohong. Lirihnya. Suara hujan seperti guntur yang menegaskan kesedihan mereka. Kang Woo akhirnya menghela napas panjang, lalu mengizinkan Ji-eun masuk, meski wajahnya masih penuh curiga. Ji-eun melangkah masuk. Sepatu basahnya meneteskan air ke lantai kayu rumah mereka. Hatinya berdegup sangat kencang. Mereka duduk di ruang keluarga. Kang Woo dengan wajah tegang. Ji-eun masih terisak pelan. Ji-eun memasukkan flash disk ke laptop Kang Woo. Layar menampilkan rekaman CCTV kantor. Perlahan ia memutar adegan saat Hyun-soo memberikan amplop pada wanita berambut panjang yang mirip dirinya. Kang Woo menatap layar tanpa berkedip.
Nafasnya terdengar makin cepat. Ji-eun menunjuk ke layar. Suaranya pelan tapi tegas. Itu bukan aku, Opa. Lihat baik-baik. Wanita itu punya tahi lalat di bawah mata kiri. Aku tidak punya. Kang Woo mendekat. Matanya membelalak saat memperhatikan detail di wajah wanita itu. Tangannya terangkat, seolah tak percaya apa yang ia lihat. Kang Woo memperbesar gambar di layar. Jantung Ji-eun seperti mau meledak. Perlahan, terlihat jelas tahi lalat kecil di wajah wanita misterius itu. Kang Woo tertegun. Napasnya memburu. Ji-eun menangis makin keras. Aku tidak pernah selingkuh. Aku bahkan tidak tahu wanita itu siapa. Ucap Ji-eun. Suaranya pecah. Kang Woo memandang Ji-eun lama sekali. Matanya mulai berkaca-kaca. Kenapa aku begitu bodoh? Gumamnya. Ia terisak, menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hujan di luar masih bergemuruh. Namun suasana di dalam rumah mendadak terasa sunyi sekali. Ji-eun hanya bisa menangis, kelelahan, tapi ada sedikit rasa lega menetes di hatinya. Kang Woo menoleh ke arah Ji-eun. Wajahnya penuh penyesalan. Ia terisak keras. Suaranya bergetar. Kenapa aku tidak percaya padamu? Tangannya meraih wajah Ji-eun, mengusap air mata yang terus jatuh. Ji-eun terisak makin keras. Dadanya sesak, antara lega dan masih terluka. Aku mencintaimu, Opa. Kenapa kau lebih percaya orang lain daripada aku? Kang Woo menunduk, suaranya patah-patah. Maafkan aku hancur saat melihat foto itu. Aku tak tahu harus bagaimana. Ji-eun hanya bisa menangis, memeluk suaminya erat. Di luar, hujan masih menari di atas genting, seolah ikut menangis bersama mereka. Setelah beberapa saat, Kang Woo mengambil ponselnya. Ia menelepon seseorang dengan suara penuh kemarahan. Hyun-soo, kau ke rumahku sekarang. Kita harus bicara, teriaknya. Ji-eun menatap suaminya, campuran takut dan lega. Kang Woo mengepalkan tangan. Aku tidak akan biarkan dia merusak hidup kita lagi, katanya dengan suara rendah. Ji-eun hanya bisa menatap suaminya dengan mata merah. Ada luka yang belum sembuh, tapi ia juga melihat sekilas sosok Kang Woo yang dulu, pria yang selalu melindunginya. Di luar, hujan mulai mereda perlahan. Seolah Tuhan pun mengisyaratkan bahwa badai dalam hidup Ji-eun juga mulai reda. Hyun-soo akhirnya datang ke rumah mereka. Basah kuyup, wajahnya penuh rasa bersalah. Kang Woo langsung mencecarnya. Kenapa kau lakukan ini pada istriku? Hyun-soo menunduk, suaranya lirih. Aku mencintai Ji-eun sejak lama. Aku ingin Kang Woo meninggalkannya, agar aku punya kesempatan. Ji-eun ternganga, tak percaya mendengar pengakuan itu. Air matanya menetes lagi. Kang Woo meninju meja hingga bergema. Kau sudah menghancurkan hidup kami. Suara hujan di luar kini hanya gerimis kecil, seolah ikut menonton drama di ruang tamu itu. Hyun-soo hanya berdiri diam, pasrah. Matanya meneteskan air mata penyesalan. Akhirnya Kang Woo mengusir Hyun-soo keluar rumah. Ji-eun terjatuh di sofa, menangis terisak. Kang Woo berlutut di depannya, menggenggam tangannya erat. Maafkan aku. Aku berjanji akan selalu percaya padamu. Selamanya. Ji-eun hanya menatapnya. Mata bengkak karena terlalu banyak menangis. Perlahan, ia mengangguk. Aku ingin kita mulai dari awal. Opa, aku terlalu mencintaimu untuk menyerah. Kang Woo mencium keningnya lembut. Air mata mereka mengalir. Namun kali ini bukan hanya karena luka, melainkan juga karena rasa lega. Di luar, hujan benar-benar berhenti. Dari balik jendela, langit Seoul tampak perlahan cerah. Seolah Tuhan mengembalikan warna dalam hidup Ji-eun.